Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang menentukan pecahan senilai. Nah, sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang pecahan senilai, kita perhatikan dulu gambar berikut ya. Ini adalah gambar kue dan gambar pizza yang dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Kedua gambar tersebut merupakan contoh benda yang sering kita temui dan berkaitan dengan pecahan. Karena benda-benda tersebut dipotong menjadi beberapa bagian sama besar. Kita perhatikan nih untuk lebih jelasnya. Ibu mempunyai sebuah pizza yang telah dipotong menjadi beberapa bagian sama besar. Kita hitung, dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pizza ini dipotong menjadi 8 bagian. Jika satu potong atau satu bagian kita ambil, maka pizza ini dapat kita tuliskan menjadi bentuk pecahan. Bagian yang diambil ada satu potong, maka kita tuliskan angka 1 per berapa bagian keseluruhan tadi? Ada 8. Maka kita tuliskan 8. 1 per 8. Nah, 1 per 8 ini, angka yang di atas, angka 1, dinamakan pembilang. Angka pembilang adalah angka yang di atas, letaknya di atas. Dan yang di bawahnya adalah penyebut. Penyebut adalah angka dalam pecahan yang letaknya di bawah. Jangan lupa ya, yang letaknya di atas disebut pembilang, sedangkan yang letaknya di bawah disebut penyebut. Nah, sudah paham mengenai pecahan? Selanjutnya kita lanjutkan ke pecahan senilai. Di sini ibu mempunyai persegi panjang yang dibagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk menentukan pecahannya ini berapa, kita hitung dulu berapa bagian yang diarsir. Ada 1 bagian, maka ditulis angka 1 per berapa bagian keseluruhan. Ada 1, 2. Jadi ditulis 1 per 2. 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Selanjutnya, si kotak ini akan ibu bagi lagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kita hitung dulu berapa yang diarsir. Ada 1, 2, jadi ditulis 2 per bagian keseluruhannya ada 4. Jadi ditulis 2 per 4. 2 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebutnya. Sama ibu dibagi lagi menjadi 8 bagian. 8 bagian sama besar. Nah, kita hitung dulu seperti tadi. Yang diarsir ada berapa? Ada 4. 4 per bagian keseluruhannya ada 8. Ditulis 4 per 8. 4 sebagai pembilang dan penyebut adalah 8. Nah, kita perhatikan lagi gambar-gambar yang tadi kita sandingkan. Tadi ada 1 per 2, 2 per 4, dan 4 per 8. Coba perhatikan lagi gambar yang diarsir di kotaknya. Gambar ini menunjukkan bagian yang sama besar. Betul? Coba diperhatikan. Persegi panjang yang pertama, kedua, dan ketiga, walaupun dibaginya menjadi bagian yang berbeda, tapi keseluruhannya memiliki bagian yang sama besar. Jadi bisa kita tuliskan bahwa 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 4 per 8. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai.
Bisa kita simpulkan bahwa pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Contohnya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Meskipun angkanya berbeda-beda, tapi ketiga pecahan ini memiliki nilai yang sama. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Nah, bagaimana cara mengetahui pecahan itu senilai atau tidak? Ada 3 cara untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama melalui gambar, kedua melalui perkalian, dan yang ketiga melalui pembagian. Nah, kita coba dengan menentukan menggunakan gambar. Contohnya seperti yang tadi. Gambar pertama menunjukkan pecahan 1/2, yang kedua menunjukkan 2/4, dan yang ketiga menunjukkan 4/8. Bisa dilihat gambarnya sama, dibagi menjadi bagian yang jumlahnya berbeda, tapi bagiannya sama besar. Nah, ini bisa disebut sebagai pecahan senilai. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Selanjutnya kita menentukan pecahan dengan perkalian. Nah, ada kata kuncinya nih. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama, kecuali angka 1. Contoh, 1/2 akan ibu kalikan dengan angka 2. Pembilangnya 1 dibagikan dengan 2 menjadi 2 dan penyebutnya angka 2 dikalikan juga dengan 2 menjadi 4. Jadi 2/4. Jadi pecahan 1/2 sama dengan 2/4. Apakah hanya bisa dikalikan dengan 2? Tidak, kalian bisa mengalikannya dengan berbagai macam bilangan. Contoh, ibu juga akan mengkalikan 1/2 ini dengan angka 3. 1 dikalikan 3 hasilnya 3, dan 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Jadi 1/2 sama dengan 3/6. Di sini juga bisa disimpulkan bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Selanjutnya kita contoh soal ya. Di sini ada soal, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan sehingga menjadi pecahan senilai yang sesuai. Di sini ada soal 1/3 sama dengan titik-titik per 9. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebut itu angka yang di bawah ya. Nah, ada angka 3 dan angka 9. Angka 3 jika hasilnya ingin menjadi 9, maka harus dikalikan dengan berapa? Dengan angka 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, tadi kata kuncinya adalah pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama katanya. Berarti ketika penyebutnya dikalikan dengan 3, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka 3. Jadi 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Maka 1/3 sama dengan 3/9. Lalu ada lagi nih tambahan. Jika di sebelahnya lagi ada lagi. Sama dengan titik-titik per 30. Nah, jadi mengerjakannya gimana? Sama dengan yang tadi. Angka 3 ke angka 30 harus dikalikan dengan angka berapa? 3 yang hasilnya 30 dikalikan dengan 10. Nah, jika penyebutnya dikalikan dengan 10, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu angka 10. 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. Maka
1/3 sama dengan 3/9 sama dengan 10/30. Nah, selanjutnya kita coba dengan menentukan pecahan senilai dengan pembagian. Di sini juga ada kata kuncinya. Kata kuncinya sama dengan yang tadi. Pembilang dan penyebut yang kali ini dibagi dengan angka yang sama. Contoh, di sini ada 8/12. Angka 8/12 ini akan Ibu bagikan dengan angka 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 8/12 sama dengan 4/6. Lalu kita coba dibagikan dengan angka yang lain. 8/12 kita coba dibagikan dengan angka 4. Nah, 8 dibagi 4 sama dengan 2, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa 8/12 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Kita coba dengan soal. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan sehingga menjadi pecahan senilai yang sesuai. Di sini ada 6/12 sama dengan titik-titik per 6. Bagaimana mengerjakannya? Dilihat dulu angka penyebutnya. Ada angka 12 dan 6. Angka 12 jika hasilnya ingin menjadi 6 harus dibagikan dengan berapa? Dengan angka 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, jika penyebutnya dibagi 2, maka pembilangnya pun harus dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka 6/12 sama dengan 3/6. Kalau ada lagi di sebelahnya nih, titik-titik per 2. Kita kerjakan lagi. Dari 12 penyebutnya menuju ke 2, maka harus dibagi dengan angka 6. 12 dibagi 6, 2. Nah, jika penyebutnya dibagi 6, maka pembilangnya pun harus dibagikan dengan 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Selanjutnya kita coba latihan soal. Nah, di sini ada 2 soal. Lalu bagaimana Bu cara menentukannya? Apakah harus memakai perkalian atau pembagian? Nah, bisa dilihat dengan melihat ke penyebutnya. Di sini contoh soal yang pertama, 1/6 sama dengan titik-titik per 18. Dilihat penyebutnya, ada angka 6 dan 12. Angka 6 lebih kecil daripada 18. 6 menuju ke 18 ke 30 semakin besar ya. Nah, ketika penyebutnya semakin besar, maka menggunakan perkalian. Sedangkan untuk yang soal di bawah, 12/20 sama dengan titik-titik per 10 sama dengan titik-titik per 5. Angka penyebutnya dari 20 ke 10 ke 5 semakin kecil. Nah, jika angka penyebutnya semakin kecil, maka menggunakan pembagian. Nah, kita coba penyelesaian soalnya nih. Untuk soal yang pertama, ada 1/6 sama dengan titik-titik per 18 sama dengan titik-titik per 30. Nah, kita coba yang pertama dulu. 1/6 sama dengan titik-titik per 18. 6 ke angka 18 maka harus dikalikan dengan 3. 6 dikali 3, 18. Jika penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga harus dikalikan dengan angka 3.
1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, untuk yang selanjutnya lagi, dari angka 6 ke angka 30 harus dikalikan dengan berapa? Dengan angka 5. 6 dikali 5, 30. Jika penyebut dikalikan 5, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Maka 1/6 sama dengan 3/18 sama dengan 5/30. Nah, untuk soal yang nomor 2, tadi menggunakan pembagian ya. Dicoba 12/20 sama dengan titik-titik per 10. Dilihat dulu penyebutnya. 20 menuju angka 10 berarti harus dibagikan dengan 2. 20 dibagi 2, 10. Ketika penyebutnya dibagikan dengan 2, maka pembilangnya juga harus dibagi dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan yang selanjutnya pun sama. Dari 20 menjadi 5, maka harus dibagikan dengan 4. 20 dibagi 4, 5. Ketika penyebutnya dibagi dengan 4, maka pembilangnya pun dibagi dengan 4. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Maka 12/20 sama dengan 6/10 sama dengan 3/5. Nah, sudah mengerti semuanya? Sekarang silakan kalian lanjutkan belajar lagi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.